Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen pengajar Sistem Informasi Geografis 2 di Universitas Tadulako. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi Torang Manurung, NIM 1930 2050 4021. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peranan Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pengembangan Pertanian. Sistem informasi geografis merupakan salah satu sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Tujuan penggunaan sistem informasi geografis meliputi 3 hal. Yang pertama, lingkup individu. Sistem informasi geografis sangat efektif untuk membantu dalam pembentukan, pengembangan, ataupun perbaikan peta mental setiap orang yang hidup bersamaan dalam dunia nyata. Yang kedua, dalam lingkup pendidikan. Sistem informasi geografis sangat efektif dipakai untuk media bantu utama dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, dan pembelajaran dalam sebuah lokasi, ruang, dan kependudukan. Yang ketiga, lingkup penelitian. Sistem informasi geografis akan memberi sebuah gambaran secara lengkap dan memberi suatu gambaran secara lengkap serta lebih akurat mengenai masalah nyata berhubungan dengan data spasial dari permukaan bumi. Di samping itu, sistem informasi geografis juga memiliki kemampuan yang bagus untuk memvisualkan data spasial. Oleh sebab itu, akan memudahkan untuk memodifikasi warna, bentuk, maupun ukuran simbol yang dibutuhkan dalam menggambarkan sebuah unsur-unsur dari permukaan bumi. Anda pun dapat menginterpretasikan data yang diperoleh melalui sistem informasi geografis dengan manual. Tahapan pengelolaan informasi geografis meliputi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pemasukan data, merupakan tahap awal mengumpulkan data, menyiapkan data untuk dimasukkan ke dalam sistem. Tahapan yang kedua merupakan analisis data. Pada tahapan ini, data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis, misalnya untuk menghasilkan pola-pola tertentu. Dan yang terakhir, tampilan data. Tampilan data merupakan tahapan akhir dalam kelanjutan dari tahapan sebelumnya dengan menampilkan hasil analisa sehingga mudah dimengerti. Implementasi sistem informasi geografis dalam berbagai bidang pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perusahaan ekspedisi dapat melakukan analisis mengenai jalan mana saja yang dapat dilalui dengan cepat untuk mengantarkan barang. Yang kedua, analisis kriminal dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengumpulkan data-data mengenai kejadian kriminal sehingga dapat diketahui modus dan kejadian kriminal pada suatu waktu dan tempat. Yang ketiga, penentuan wilayah yang dapat ditanami suatu tanaman tertentu dapat dilakukan dengan sistem informasi geografis dengan menggabungkan informasi yang terkait dengan pertumbuhan tanaman seperti tanah iklim, sosial ekonomi, dengan menggunakan metode ZAE atau zona agroekologi. Yang keempat, penentuan tempat untuk mendirikan pusat bisnis dengan menggabungkan informasi mengenai sosial ekonomi, demografi, akses jalan, dan rencana tata ruang yang telah ada. Yang kelima, pembangunan infrastruktur juga memerlukan teknologi sistem informasi geografis untuk melakukan perencanaan seperti pembuatan jalan baru. Yang keenam, pengelolaan utilitas seperti jaringan telepon, listrik, air minum juga memerlukan teknologi sistem informasi geografis. Fungsi analisis jaringan atau network analysis dilakukan dalam aplikasi ini. Implementasi sistem informasi geografis dalam bidang pertanian. Pengaplikasian GIS dalam perencanaan bidang pertanian antara lain perencanaan pengelolaan produksi tanaman. GIS dapat digunakan untuk membantu perencanaan pengelolaan sumber daya pertanian dan perkebunan seperti luas kawasan untuk tanaman, pepohonan, atau saluran air. Selain itu, GIS digunakan untuk menetapkan masa panen, mengembangkan sistem rotasi tanam, dan melakukan perhitungan secara tahunan terhadap kerusakan tanah yang terjadi karena perbedaan pembibitan penanaman atau teknik yang digunakan dalam masa panen. Proses pengolahan tanah, proses pembibitan,
proses penanaman, proses perlindungan dari hama dan penyakit tanah dapat dikelola oleh manajer kebun, bahkan dapat dipantau dari direksi. Perencanaan pengolahan sistem irigasi, GIS digunakan untuk membantu perencanaan irigasi dari tanah-tanah pertanian. GIS dapat membantu perencanaan kapasitas sistem, katup-katup, efisiensi, serta perencanaan distribusi menyeluruh dari air di dalam sistem. Pengaplikasian citra satelit dalam klasifikasi pengguna lahan. Teknologi pengindra jarak jauh citra satelit mampu menyediakan data dengan cakupan yang luas, secara cepat dan tepat waktu. Dengan didukung sistem informasi geografi, maka perencanaan spasial dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Dalam perencanaan bidang pertanian, citra satelit dapat dimanfaatkan antara lain untuk perencanaan pola tanam dan perencanaan peremajaan tanaman. Salah satu keuntungan dari data citra satelit untuk deteksi dan inventarisasi sumber daya lahan pertanian adalah setiap lembar citra ini mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 60-180 km kuadrat atau 360.000 sampai 3.240.000 hektar, dengan mengamati daerah yang sangat luas sekaligus beserta keadaan lahan yang mencakup topografi atau relief, pertumbuhan tanaman atau vegetasi, dan fenomena alam yang terekam dalam citra, memberi peluang untuk mengamati, mempelajari pengaruh iklim, vegetasi, litologi, dan topografi terhadap penyebaran sumber daya lahan dan lahan pertanian. Perencanaan lahan pertanian yang akan ditanami jenis tanaman dengan varietas tertentu dalam pilot project penelitian diverifikasi dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Pemanfaatan teknologi interaja di Indonesia perlu dikembangkan, diaplikasikan untuk mendukung efisiensi pelaksanaan inventarisasi sumber daya lahan atau tanah dan identifikasi penyebaran karakteristik lahan pertanian, terutama pada wilayah sentra produksi pangan. Gambar di samping merupakan contoh pengaplikasian GIS citra satelit untuk penggunaan lahan. Kesimpulan, pemanfaatan citra satelit dan GIS dalam perencanaan pengembangan pertanian sangat dibutuhkan, utamanya dalam perencanaan pengelolaan produksi tanaman, perencanaan sistem irigasi, dan perencanaan peremajaan tanaman. Namun demikian, terdapat kendala yang juga merupakan tantangan dan hambatan dalam aplikasinya, antara lain mengenai ketersediaan data yang masih terbatas, harga yang cukup mahal, serta sumber daya manusia dalam bidang ini yang masih terbatas. Untuk itu, diperlukan pelatihan secara intensif untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia serta komitmen pemerintah untuk pemakaian teknologi GIS terutama dalam hal perencanaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, tolong dilemparkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih.